Untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Jubir Muda TPN Ganjar Mahfud, MS Mujab. Selamat malam, Mas Mujab. Selamat malam, Mas. Mas Mujab, kalau dari pendapat Anda melihat banyak aktor yang saat ini berani menunjukkan sikapnya dalam keberpihakannya dalam Pilpres ini, terutama tadi dalam konteks cuitan Fedi Nuril, seperti apa? Saya rasa ini sah-sah saja dalam konteks negara demokrasi di mana setiap orang di Indonesia sebagai negara demokrasi berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Dan dalam konteks ini, Fedi Nuril kenapa akhirnya mendapatkan atensi yang besar? Karena menurut saya apa yang disampaikan oleh Fedi Nuril ini merepresentasikan banyak orang. Mungkin ada orang juga yang merasa tersinggung atau merasa bahwa pendapat dari Fedi Nuril ini tidak mewakili pendapat mereka, tapi dengan virality yang akhirnya muncul di jagat sosial media bahkan sampai sekarang, ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan oleh Fedi Nuril ini merepresentasikan apa yang menjadi keresahan di masyarakat gitu, mengenai rekam jejak, mengenai perangai, mengenai apa yang menjadi concern dari masyarakat Indonesia terhadap calon pemimpin kita di masa depan. Oke, terkait dengan topik yang disinggung oleh Fedi Nuril sendiri, ini kan spesifik ke pelanggaran HAM di masa lalu. Ini kan bertendensi ke salah satu pasangan calon. Kalau menurut Anda memang isu HAM ini hingga saat ini masih laku untuk dijual? Iya, kan kalau kata buzzer yang melawan Fedi Nuril ini katanya ini isu gorengan 5 tahunan. Ya. Tapi menurut saya kita perlu melihat apa yang disampaikan oleh Fedi Nuril dan kemudian didukung oleh banyak orang gitu ya, terbukti dari retweet dan kemudian likes-nya. Ini menunjukkan bahwa ada kritik yang besar terhadap penanganan HAM di kita, di mana sampai sekarang pelanggaran HAM di tahun 1998 belum terselesaikan dengan baik, dan ketika ada seorang kandidat calon pemimpin negara kita yang punya rekam jejak melanggar HAM, kemudian belum diadili, ini akhirnya menjadi kritik terbesar dari apa sih yang menjadi cita-cita reformasi, yaitu menegakkan HAM dan menegakkan demokrasi dengan setegak-tegaknya. Oke, Anda ini dulu kan mantan aktivis ya, tentu isu-isu seperti ini juga lekat dengan Anda sehari-hari, baik itu di lapangan, di kampus, dan dalam dialog-dialog terbuka begitu. Apakah memang isu pelanggaran HAM ini juga nantinya masih akan terus berjalan hingga hari pencoblosan atau kira-kira akan menguap begitu saja menurut Anda? Ya, saya rasa bahkan isu pelanggaran HAM ini tidak hanya harus disuarakan sampai hari pencoblosan, tapi harus terus-menerus disuarakan sampai ada pengadilan, ada penegakan hukum terhadap para pelanggar HAM gitu. Sampai detik ini kita masih melihat aksi kamisan yang dilakukan oleh orang tua dari korban di tahun 98 yang menuntut keadilan bagi anak-anaknya yang hilang, yang bahkan mereka tidak bisa menemui di mana pusara dari anak-anaknya. Sehingga ini yang kembali lagi apa yang disampaikan oleh Fedi Nuril mungkin terkesan tendensius terhadap salah satu capres yang memang kebetulan punya kisah atau punya cerita itu ya, rekam jejak pelanggar HAM, tetapi yang perlu kita lihat dalam bigger picture adalah bagaimana penanganan penanganan pelanggaran HAM di Indonesia yang sampai saat ini belum tuntas. Sehingga sebagai aktivis ya tentu ini harus terus-menerus disuarakan, karena rekam jejak bagaimanapun adalah sebuah prediktor terbaik dari kualitas pemimpin kita. Jangan sampai 5 tahun mendatang kita justru dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya rekam jejak yang baik gitu. Oke, baik. Kita semua berharap memang pemimpin yang terpilih nanti ini bisa mempertanggungjawabkan segala tindakannya dan menjadi representasi dari harapan masyarakat. Terima kasih Mas Mujab sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu.